Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi tentang munasakah, yang dimana saya sendiri Sarifah Nur Halimah sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang pengertian munasakah, yang dimana menurut bahasa munasakah itu artinya nakil atau memindahkan dan izalah menghilangkan. Yang dimana munasakah adalah bentuk mufa'alah atau bermakna saling dari al-nas yang berarti pemindahan dan pengalihan, yang dimana dimaksud di sini adalah perpindahan sebagian ahli waris karena kematiannya sebelum pembagian kepada orang yang mewarisinya. Dan menurut ilmu mawaris, munasakah adalah kematian seseorang yang belum harta peninggalannya dibagi terjadi karena seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak mewarisinya. Dan menurut ulama fikih itu munasakah adalah situasi atau kondisi di mana salah seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian waris. Dan apabila keadaannya demikian, hak orang yang meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya. Sebab penamaan masalah ini adalah munasakah dikarenakan masalah pertama dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris berpindah dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya. Yang kedua yaitu unsur-unsur munasakah. Yang pertama, unsur munasakah menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, munasakah itu mempunyai beberapa unsur. Yang pertama yaitu harta pusaka si pewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan pembagian harta pusaka. Yang kedua itu adanya kematian dari seorang beberapa ahli warisnya. Yang ketiga ada pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula menjadi ahli waris terhadap orang yang pertama harus dengan jalan mempusakai. Kalaupun pemindahan bagian tersebut karena suatu pembelian atau penghibahan maupun hadiah, dan hal itu tuh di luar pembahasan munasakah. Yang keempat yaitu pemindahan bagian ahli waris yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Terus yang kedua, selanjutnya itu bentuk-bentuk munasakah. Munasakah itu memiliki dua bentuk, yaitu bentuk pertama, ahli waris yang akan menerima pemindahan bagian warisan dari orang yang mati belakangan adalah ahli waris juga bagi orang yang mati terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan masalah ini tuh misalnya cukup dengan membagikan harta peninggalan orang yang telah meninggal terlebih dahulu dan yang belakangan dengan cara digabungkan harta keduanya. Terus bentuk yang kedua, ahli waris yang akan menerima pemindahan bagian warisan dari orang yang mati belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang mati lebih dahulu, yaitu seandainya tidak terjadi kematian yang kedua, ia tidak dapat mewarisi orang yang mati lebih dahulu. Dalam kondisi ini, pembagian warisan ini harus dilakukan secara terpisah. Artinya itu, warisan mayit pertama dibagikan terlebih dahulu kepada ahli warisnya, dan setelah itu warisan mayit kedua dibagikan kepada ahli warisnya sesuai kaidah terdahulu. Terus macam-macam munasakah. Ketika ada orang yang meninggal dunia sebelum harta peninggalan dibagi-bagian kepada para ahli warisnya, maka tata cara untuk membagi harta pusaka tersebut dengan melihat pada bentuk mereka. Al-munasakah terbagi dalam tiga macam keadaan, yaitu sebagai berikut. Pertama itu, para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang juga menjadi ahli waris dari mayit pertama dan tidak ada ahli waris yang lain. Dalam kondisi ini adalah masalahnya tidak berubah dan cara pembagiannya juga tidak berganti. Yang kedua itu, para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang sama dengan ahli waris dari mayit pertama. Hanya saja itu hubungan mereka pada mayit berbeda-beda. Terus yang ketiga itu, para ahli waris dari mayit kedua berbeda dengan mayit pertama, atau sebagian mereka ada yang menjadi ahli waris dari dua jalur, yaitu dari jalur mayit pertama dan jalur mayit kedua.
Dan dalam keadaan seperti ini tuh harus menggunakan sistem al-jami'ah karena pembagiannya itu berbeda-beda sesuai kedudukan para ahli waris. Sekian pemaparan materi dari saya, dan pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan teman saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febriani di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan dasar Al-Quran, hadis, dan undang-undang kewarisan tentang munasahah. Baiklah, langsung saja. Di sini pada dasarnya beberapa aturan yang mengatur mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia, yang dimana diatur salah satu dasar hukumnya kewarisan Islam yang masih digunakan hingga saat ini dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Sebab turunnya ayat ini mengenai sebagian masyarakat Arab pada zaman jahiliyah hanya mewariskan hartanya untuk orang yang bisa berperang. Oleh sebab itu, Allah membatalkan hal tersebut dengan menurunkan ayat ini, yang bertujuan untuk membatalkan kebiasaan masyarakat Arab di zaman jahiliyah hanya mewariskan harta warisannya kepada orang yang bisa berperang. Nah, di sini di dalam hadis ini terdapat hukum waris Islam yang diriwayatkan Umayyah Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Berikanlah harta pusaka kepada yang berhak, dan seberapa yang tinggal itu untuk laki-laki yang paling dekat atau kepada yang meninggal." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ayah menjadi ashabah jika harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Ayah mendapatkan harta warisan tersebut setelah memberikan sepertiga untuk ibu. Jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah menjadi ashabah. Karena pada saat itu ayah adalah laki-laki yang paling dekat. Maka ayah menjadi ashabah karena pada saat ini ayah adalah laki-laki yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan si pewaris. Zakarin dalam hadis tersebut mengandung pengertian laki-laki agar tidak terjadi salah pengertian, sehingga maksud Lazaru diperkirakan laki-laki yang sudah dewasa dan sudah mampu, sebab anak laki-laki yang masih menyusu pun berhak mendapat bagian asobah dan mendapatkan semua harta apabila dia sendirian. Nah, itu salah satu hadis yang disebutkan di hukum waris Islam. Nah, kemudian di sini ada UU kewarisan munasahah. Nah, di sini disebutkan dengan munasahah tidak memiliki aturan secara khusus dalam Al-Quran maupun hukum positif di Indonesia. Pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW dengan jelas disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi, menurut BW, seorang anak sebagai ahli waris tidak berhak menuntut harta waris kepada pewaris atau ibunya bila pewaris ibunya masih hidup. Nah, sekian dari apa yang saya jelaskan dalam tentang munasahah. Baik, selanjutnya pada bagian selanjutnya akan dijelaskan pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mainah, NIM 11900404. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan pada bagian D, pendapat ulama tentang munasakhoh. Yang pertama itu aturan mengenai munasakhoh.
dapat ditemukan dalam beberapa ijtihad ulama seperti Al-Syadid Al-Syarif yang sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya bahwa munasakhoh ialah memindahkan sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu Yusuf Musa juga berpendapat yang sebagaimana dikutip oleh Suparman Usman dan Yusuf Somawinata di dalam bukunya bahwa munasakhoh ialah berpindahnya bagian penerimaan sebagian ahli waris karena kematiannya sebelum pelaksanaan pembagian tirkah. Yang ketiga itu munasakhoh menurut Wahbah Az-Zuhaili merupakan bentuk mufa'alah bermakna saling dari al-nasak yang berarti pemindahan dan pengalihan. Yang dimaksud adalah perpindahan bagian ahli waris dari pewaris karena kematian pewaris. 4. Menurut Ibnu Umar Al-Bakri, munasakhoh ialah kematian seseorang sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul dan meninggal dunia. Lafal nasak itu menurut bahasa berarti izalah, penghapusan, atau naql, pindah. Selanjutnya perhitungan kewarisan munasakhoh. Dalam penyelesaian masalah munasakhoh, para ulama menempuh jalan sebagai berikut. Yang satu, mumatsalah. Jika hasil perbandingan saham-saham dalam tashih pertama dengan tashih kedua itu mumatsalah, maka tidak perlu adanya perkalian jusus saham dengan asal masalah semula. Misalnya ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan paman. Kemudian sebelum harta peninggalannya dibagi, suami menyusul meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki. Penyelesaian pertama yaitu suami itu mendapatkan 1/2, ibu itu mendapatkan 1/3, paman asobah, dan asal masalahnya 6. Jadi suami itu mendapatkan 3, ibu mendapatkan 2, paman mendapatkan 1. Penyelesaian keduanya, 3 anak laki-laki mendapatkan 3 dari saham suami, ibu mendapatkan 2 dari yang meninggal pertama, paman mendapatkan 1 dari yang meninggal pertama karena sahamnya sudah dapat pas dibagi kepada adaduruus, maka tidak perlu ditashih. Dengan kata lain, saham-saham dalam tashih yang pertama itu dinisbahkan dengan saham-saham dalam tashih kedua adalah yaitu mumatsalah. Yang kedua itu muwafaqoh. Jika hasil perbandingan saham-saham dalam tashih yang pertama dengan tashih yang kedua itu muwafaqoh, maka wa'afi hasil bagi dari pembagian yang sama, tashih kedua hendaklah dikalikan dengan asal masalah yang pertama. Misalnya ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan paman. Kemudian sebelum harta peninggalannya dibagi, suami menyusul meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 6 orang anak laki-laki. Penyelesaian pertama itu asal masalahnya 6. Suaminya mendapat 1/2 dikali 6 menjadi dapatnya 3. Ibu itu 1/3 dikalikan 6 itu mendapatkan 2. Paman itu asobah jadi 1. Penyelesaian keduanya, 6 anak laki-laki mendapat asobah berdasarkan jumlah saham mereka yaitu 6, karena yang yaitu pertama mumatsalah adalah apabila ada 2 atau lebih angka yang sama, maka untuk membuat asal masalahnya dengan mengambil salah satunya saja. Kedua itu muwafaqoh, maksudnya adalah 2 bilangan atau lebih
yang 45 sama bisa dibagi dengan angka lain yang sama. Ketiga itu mubayana, maksudnya adalah apabila dua bilangan berbeda tidak bisa saling dibagi sehingga asal masalahnya adalah perkalian bilangan tersebut. Keempat, mudakhalah, maksudnya adalah apabila ada dua angka atau lebih yang berbeda dan angka yang besar bisa habis dibagi angka yang kecil, maka untuk membuat asal masalah dengan mengambil angka yang besar tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ketiga, mubayana. Jika hasil pembandingan saham-saham dalam tasih pertama dengan tasih kedua itu tabayun, maka seluruh tasih kedua itu dikalikan dengan seluruh tasih yang pertama. Misalnya ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan paman. Sebelum harta peninggalannya dibagikan, suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak laki-laki sebanyak 10 orang. Penyelesaian pertama itu asal masalahnya 6. Suami 1/2 dikali 6 menjadi 3. Ibu 1/3 dikali 2 menjadi 2. Paman asobah itu menjadi 1. Penyelesaian keduanya karena 6 dengan 10 tidak dapat ditawakuf dan hal ini tabayun, maka asal masalah pertama 6 dikalikan dengan asal masalah kedua 10. Dengan kata lain, jumlah adaduru'us 10 itu dijadikan asal masalah dalam tasih yang kedua. Kemudian tasih yang kedua ini dipergunakan untuk mengalihkan asal masalah yang pertama. Sesudah itu seluruh saham ahli waris dikalikan dengan 10. Asal masalah menjadi 6 dikali 10 sama dengan 60. 10 anak laki-laki mendapatkan 3 dikali 10 sama dengan 30. 1 orang anak laki-laki mendapatkan 3. Ibu mendapatkan 2 dikali 10 20. Paman mendapatkan 10. Yang keempat itu mudakhalah, ialah apabila penyebut pecahan farod ahli waris itu dapat dibagi oleh penyebut yang terkecil. Misalnya dalam masalah ahli warisnya terdiri dari anak perempuan mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, maka nisbah perbandingannya dua penyebut itu adalah tadakhul, sebab penyebut yang terbesar itu adalah 6 dapat dibagi oleh penyebut yang terkecil yaitu 2. Dalam menyelesaikan masalah munasakhoh dapat menggunakan beberapa cara, yaitu pertama, mumatsalah adalah apabila ada 2 atau lebih angka yang sama, maka untuk membuat asal masalahnya dengan mengambil salah satunya saja. Kedua itu muwafaqah, maksudnya adalah 2 bilangan atau lebih yang 45 sama bisa dibagi dengan angka lain yang sama. Ketiga itu mubayana, maksudnya adalah apabila dua bilangan berbeda tidak bisa saling dibagi sehingga asal masalahnya adalah perkalian bilangan tersebut. Keempat, mudakhalah, maksudnya adalah apabila ada dua angka atau lebih yang berbeda dan angka yang besar bisa habis dibagi angka yang kecil, maka untuk membuat asal masalah dengan mengambil angka yang besar tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
yaitu pertama, mumat salah adalah apabila ada dua atau lebih angka yang sama, maka untuk membuat asal masalahnya dengan mengambil salah satunya saja. Kedua itu muwafaqah, maksudnya adalah dua bilangan atau lebih yang 45 sama bisa dibagi dengan angka lain yang sama. Ketiga itu mubayana, maksudnya adalah apabila dua bilangan berbeda tidak bisa saling dibagi sehingga asal masalahnya adalah perkalian bilangan tersebut. Keempat, mudakhalah, maksudnya adalah apabila ada dua angka atau lebih yang berbeda dan angka yang besar bisa habis dibagi angka yang kecil, maka untuk membuat asal masalah dengan mengambil angka yang besar tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya.